yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini karena begitu besarnya kasih Tuhan di dalam hidup kita, sehingga hari ini kita boleh merasakan sukacita di hari yang baru dan di tahun yang baru. Ini semua karena tuntunan kasih setia Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Tahun yang lama, tahun 2020, telah kita lalui dengan suka dan dukanya. Dan di dalam tahun yang lama, kita sebagai umat manusia di dunia ini mengalami pergumulan yang berat karena menghadapi pandemi virus corona. Namun meskipun demikian, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap kuat di dalam iman kita. Kita punya pengharapan dan kasih karena Kristus. Teruslah melangkah menjalani tahun yang baru ini. Dan percayalah bahwa Ia yang kita sembah akan tetap berjalan bersama dengan kita. Seperti tema kita pada tahun yang baru ini, melangkah bersama Yesus. Mari bersama-sama saya mengajak kita berdiri, kita memuji Tuhan dan memuliakan Dia dengan pujian. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Selamat tahun baru. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara dalam ibadah ini. Kasih yang sama menyertai saudara juga. Silakan duduk. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Mari bersama-sama kita bermazmur bagi kemuliaan Tuhan. Dari Mazmur pembacaan Mazmur 8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Kita akan bersama-sama membaca Mazmur pujian segala. Pujian dari Mazmur 8 ayat 1 sampai 10. Kita akan bersama-sama membaca silih berganti. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, Betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Ilmu yang melintasi langit dibunyikan. dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau menindakkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir seperti Allah. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Ya Tuhan, Tuhan kami. Amin. Mari berdiri. Inilah perintah baru, perintah mengasihi. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Amin. Kasih paling agung dari Tuhanku. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku.
Marilah dengan hati yang penuh penyesalan kita tunduk mengaku dosa dan menyambut berita anugerah. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Namun kami sering tidak mengasihi-Mu, bahkan lari dari hadirat-Mu. Ketika Engkau memanggil kami justru tidak mendengarnya karena dosa yang telah kami perbuat menghalangi hadirat-Mu masuk dalam hidup kami. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mempersiapkan persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Dan dengarkanlah firman Tuhan berkata dalam Mazmur 88 ayat 4 dan sampai dengan ayat yang ke-9. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memberikan persembahan-persembahan di jalan. Kita nyanyikan pujian selama bumi didiami. Berbunga terus berbuat baik, Engkau ya Allah Bapa kami, sembah syukur padamu kami naikkan. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa kami, sembah syukur padamu.
Kristuslah roti yang surgawi dan kami jadi tubuhnya. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita berdoa untuk mensyukuri berkat Tuhan yang diatur dalam kehidupan kita, yang telah kita bawa di hadirat Tuhan. Kita berdoa. Dengan penuh sukacita, ya Bapa Surgawi, kami datang menaikkan syukur dan pujian kami kepadamu. Engkau boleh melayakkan kami melangkah di tahun yang baru, tahun 2021. Kami memuji dan bersyukur kepadamu Tuhan. Kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan atur di dalam kehidupan kami sepanjang tahun 2020. Dan saat ini 3 orang hamba-Mu telah kembali dari tengah-tengah jemaat-Mu, menghimpun ungkapan syukur jemaat-Mu atas berkat yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam kehidupan mereka. Karena itu Bapa, berkati persembahan jemaat-Mu ini menjadi persembahan yang berkenan bagi Allah untuk menjangkau pelayanan pekerjaan-Mu di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Sementara yang masih ada pada kami, beri kami hikmat untuk mempergunakannya dengan baik, untuk memenuhi kebutuhan hidup kami, hidup bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberkati terus kepada kami dalam menghadapi kehidupan yang baru di tahun 2021. Terpuji nama-Mu Bapa di surga, ini doa syukur kami kepadamu. Kami bawa dengan segala ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mensyukuri apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita. Kita memuji Tuhan, Tuhan pencipta semesta. Puji syukur, terimalah atas berkat anugerah. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Hilanglah harta yang fana yang kami cari, hanyalah harta surgawi yang bekal yang Kau beri. Kita siapkan pembacaan Alkitab. Yang pertama dari Pengkhotbah pasal 3 ayat pertama sampai 15. Kedua Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 6a. Dan yang ketiga dari Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Mari kita berdoa. Sungguh betapa baik dan setianya Engkau ya Allah Tuhan kami. Bapa yang mencipta, memelihara, dan menyelamatkan hidup kami. Kami dapat melangkahkan kaki ke tahun yang baru 2021. Menapaki hari pertama, sungguh semuanya hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Masa sulit, masa penuh ratap dan tangis,
masa-masa yang berat kami lewati di tahun 2020 bersama Tuhan. Meski kami kehilangan banyak, kehilangan penghasilan, kehilangan bahkan orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih ya Tuhan. Kalau kami ada di sini dalam persekutuan ibadah syukur memasuki tahun yang baru, berada di ruang virtual bersama dengan anak-anak Tuhan yang berada di berbagai tempat, semua ini semata-mata karena kebaikan-Mu. Engkau menuntun kami untuk memulai perjalanan panjang kehidupan kami di tahun ini dengan beribadah kepadamu. Hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus kiranya menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan hadir di tengah-tengah kita yang pertama pada pagi hari ini dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Perikop firman Tuhan diberi judul, untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan jerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Ada waktu bahwa setiap orang dapat makan, minum dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut
akan Dia. Yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang ada dan yang akan ada sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pembacaan yang kedua terambil dari kitab Wahyu pasal yang ke-21 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6a. Dengan satu judul, Langit yang Baru dan Bumi yang Baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu dan berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semua telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir." Haleluya. Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku."
Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Amin, firman Tuhan. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh, firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah, firman-Mu ku pegang selalu, mengamankan jiwaku. Sekali lagi selamat tahun baru. Semoga kita semua
tetap sehat dan aman. Mungkin ada yang suka lagu dari Bob Marley, No Woman, No Cry. Bisa nyanyi? Enggak? No woman, no cry. Itu diulang-ulang. No woman, no cry. Tidak ada perempuan, tidak apa-apa. Itu terjemahan bebas. Tidak ada perempuan, tidak ada tangisan. Dan saya sempat membaca penjelasan mengenai lagu itu. Ternyata memang bisa disalah mengerti dengan ungkapan no woman, no cry. Seolah-olah mau mengatakan, apalah perempuan tidak penting, atau perempuan tidak harus menyiksa hidupmu. Di penjelasan itu dikatakan Bob Marley itu menggunakan logat Jamaika, Inggris Jamaika, yang terbiasa dengan no itu diterjemahkan bukan tidak ada tapi jangan. Jadi sama dengan no smoking, dilarang merokok. No smoking area. Jadi menarik karena kalau didengar sepintas lalu no woman no cry, ya tidak ada perempuan, tidak ada air mata, tidak ada perempuan, tidak apa-apa. Kalau ada yang menghayati lagu seperti itu, maka dia mungkin akan bilang lebih baik jomblo saja seumur hidup, laki-laki ya. Kalau perempuan mungkin akan bilang no man, no cry. Jangan perempuan, jangan menangis. Itu juga terjemahan yang agak aneh, tapi begitulah penjelasannya. Logat Jamaika, no lebih banyak berarti jangan. Tapi yang menarik ialah ternyata lagu itu mengungkapkan pengalaman Bob Marley sendiri, hidup di kota Trent di Jamaika, kota yang padat dan banyak kumuh, banyak orang miskin. Bob Marley termasuk yang miskin, juga pacarnya. Dan yang dia ingat ialah suatu saat mereka menghabiskan waktu untuk duduk-duduk di depan bangunan pemerintah, mungkin kantor semacam alun-alun kantor bupati lah kalau lihat di sini. Sepanjang malam berapi unggun dan memasak bubur tepung jagung. Itu makanan yang biasa di sana. Dan dibagi. Intinya sebenarnya lagu itu mau mengatakan pesan yang penting dalam kekurangan, indah sekali untuk berbagi. Miskin di kota padat penduduk dan kumuh, sepasang sejoli yang sedang menikmati cinta, mengalami bagaimana itu menjadi suatu pengalaman tak terlupakan bahwa dalam keadaan kurang bisa berbagi. Jangan bosan mengambil contoh Viktor Frankl. Saya sudah cukup sering juga mengatakan nama itu. Seorang Yahudi yang kemudian menjadi sangat terkenal sebagai ahli psikologi dan ahli terapi psikis. Karena pengalamannya hidup di kamp konsentrasi Nazi di Jerman, dalam keadaan yang sangat menderita, sangat kurus, sudah kurus kerempeng, ia masih bisa berbagi roti dengan sesamanya orang Yahudi yang sudah tidak bisa kerja lagi dan tidak dapat roti.
Dan pengalaman itu membawa dia menemukan sesuatu yang sangat penting dalam hidupnya, yaitu makna. Makna hidup. Saudara-saudara, perikopnya penghakiman terakhir. Ada juga yang kasih judul perumpamaan tentang domba dan kambing. Tapi kalau dibaca mulai dari pasal 24, ini memang tentang akhir zaman. Khotbah Yesus di Bukit Zaitun tentang topik akhir zaman. Kalau dikaitkan dengan Wahyu tadi, pembacaan Wahyu, akulah Alfa dan Omega, itu memang pernyataan tentang kebenaran yang kekal bahwa Allah yang memulai dan Allah menentukan suatu titik akhir di mana segalanya akan menjadi jelas, mana kambing, mana domba. Bagaimana ya membayangkan ia datang lahir sebagai manusia dalam segala kerendahan, bahkan keadaan hina. Itu menjadi sangat terbalik. Ketika ia datang kembali, ia datang dalam kemuliaan dan duduk di atas tahta. Ini kalau kita ingat masa Natal yang selalu di pikiran kita, palungan, kain lampin, gembala, semua yang serba rendah, bahkan hina. Tapi pada kedatangan kembali untuk penghakiman, yang ada ialah kemuliaan, yang ada ialah malaikat yang menyertai, yang ada ialah duduk di atas tahta, dan yang dia akan lakukan adalah menghakimi. Kalau kita coba berimajinasi, membayangkan seluruh bangsa, seluruh etnis, seluruh suku bangsa yang bisa dibayangkan pada saat itu oleh penulis-penulis Injil, oleh Yesus sendiri, mungkin kita membayangkan tidak terlalu banyak ya, karena waktu itu yang dianggap seluruh bangsa itu ya sejauh yang mereka tahu, berapalah jumlahnya. Jadi pasti tidak ada yang protes, ya bagaimana penghakiman itu akan berlangsung begitu banyak orang, berapa hari Tuhan Yesus sebagai Raja akan menghakimi. Kalau kita bawa ke dalam suasana sekarang, pakai nalar, pasti kita bilang, seperti apa ya? Seluruh bangsa dihimpunkan, dihakimi lalu dipisahkan. Dan menarik istilah yang digunakan teman-teman penulis Membangun Jemaat. Inilah pertemuan pertama seluruh umat manusia. Bayangkanlah, seluruh bangsa kan? Seluruh umat manusia bertemu di suatu masa. Dan itu juga saat terakhir bagi kebanyakan orang untuk bertemu, karena disitulah pemisahan kekal terjadi. Berandai-andai kalau saya masuk surga dan istri saya masuk neraka, disitulah saat terakhir saya tidak akan pernah ketemu lagi. Dihimpunkan semua, dihakimi, lalu dipisahkan secara kekal. Tadi saya masih sempat merenung, kalau ada yang tanya begitu, bagaimana ya penghakiman itu berlangsung untuk seluruh umat manusia di sepanjang sejarah dan segala tempat. Gak bisa dihitung berapa jumlahnya. Baik yang hidup maupun yang mati, semua akan dihakimi di Omega untuk dipisahkan secara kekal. Terus saya ingat-ingat, oh ya, Facebook, Instagram, dan platform lain di medsos. Sedangkan artificial intelligence buatan manusia bisa dalam hitungan detik mengetahui apa di pikiranku.
dengan algoritma yang luar biasa bekerja, Facebook bisa tahu saya suka film porno atau saya suka pertanian. YouTube bisa dengan cepat mengetahui saya suka nonton apa. Jadi iya, sedangkan manusia dan buatan manusia bisa melakukan seperti itu, apalagi Allah. Tapi penjelasannya sebenarnya ialah bahwa dengan dikatakan malaikat-malaikatnya menyertai dia, kita tidak bisa menghitung jumlah malaikat yang bisa diadakan oleh Tuhan untuk melakukan penghakiman bagi seluruh umat manusia. Tapi Bapak Ibu sekalian, fokus dari perikop ini sebenarnya bukan soal ini akan bagaimana berlangsung. Dia hanya mau memastikan kepada para pengikut Yesus bahwa seluruh perjalanan sejarah akan berakhir di situ. Allah yang memulai, Alfa. Allah pula yang akan ada di sana sebagai hakim di Omega untuk memisahkan kambing dan domba. Dan yang jauh lebih penting ialah pesan firman Tuhan dari penuturan ini. Sebenarnya kalau Bapak Ibu sekalian, kita semua membayangkan atau coba masuk ke dalam suasana hidup jemaat mula-mula, khususnya orang Yahudi, karena tidak diragukan memang Injil Matius terutama ditujukan pada kali pertama kepada orang Yahudi, baik yang menjadi Kristen maupun yang tidak. Tapi gambaran sederhana bagi orang Kristen asal Yahudi itu hidupnya pahit betul. Kita sudah bisa melihat bagaimana sikap orang Yahudi dan pemerintah Romawi terhadap Yesus. Yesus sendiri mengatakan bahwa sedangkan saya kena begitu, apalagi kalian nanti yang ikut saya. Memang hanya Paulus yang diceritakan secara detail bagaimana ia sebagai orang Yahudi ketika bertobat dibenci oleh kaum sebangsanya. Tapi miriplah di beberapa tempat yang sangat fanatik, kalau ada orang pindah agama itu dimusuhi. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan bagaimana nasib orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen. Sudah dikucilkan dari masyarakat Yahudi, teraniaya oleh penguasa, tapi kepada mereka panggilan untuk melayani tidak berubah. Yang saya bisa bayangkan itu adalah, dan itu yang kemudian Yesus sebut dalam rangka dia mengidentifikasi dirinya dengan orang-orang yang menderita. Ada orang-orang Yahudi yang masuk dalam penjara karena dia Kristen. Dan karena dia Kristen, hidupnya sangat menderita di sana. Di sana akan ada orang-orang yang tidak punya siapa-siapa. Saya sudah beberapa kali mengunjungi penjara, tapi belum pernah merasakan yang namanya terpenjara. Walaupun saya di sini juga saya pernah katakan saya sudah 2 kali masuk sel, 1 kali karena mencuri nonton bioskop, lalu ditahan 1 malam. Saya masih kelas 5 SD waktu itu. Saking maunya nonton, lalu kita panjat bioskop, tangkap sama polisi. Keliling kota Palopo diarak baru di sel. Kali kedua saya sudah ceritakan juga, saya masuk di sel rantai paut, tapi bukan karena saya berbuat jahat, tapi polisi membantu kami untuk lebih baik nginap di tahanan daripada nanti digebukin masyarakat. Karena kami tiba dari Surako jam 1 lewat malam. Tapi berada di penjara itu beda dengan penjara sekarang ya, karena penjara dulu adalah tempat sementara. Orang-orang yang melakukan kesalahan tunggu untuk diadili, ditaruhlah di penjara, di tahanan. Karena waktu itu hukuman bukan di penjara, hukuman itu potong leher kalau potong leher, gantung kalau gantung,
atau denda kalau denda, dan macam-macam. Penjara tempat sementara, dan itu bagaimana mengatakannya? Setiap hari orang masih bisa datang berkunjung. Setiap hari ada yang masih bisa menemani, datang melihat, memberi makanan. Tapi selalu ada kisah di mana ada orang-orang yang tidak punya siapa-siapa. Di penjara itulah kalau ada orang Kristen yang ditahan, yang menunggu untuk diadili, kalau ada keluarganya datang bawakan makanan, dia kasih sama orang yang tidak ada siapa-siapanya. Itu gambaran yang dipakai oleh Yesus untuk mengungkapkan bagaimana hukum tertinggi dari moralitas kasih. Mania tongar di sana kasih, itulah kasih yang sungguh-sungguh adalah kasih. Ketika saya memberi kepada seorang yang sebatang kara, tidak punya siapa-siapa, Yesus mengandaikan dirinya seperti itu. Terpenjara dan tidak ada siapa-siapa. Orang asing juga tidak punya siapa-siapa. Orang asing itu paling rentan hidupnya di masa purbakala. Tidak seperti sekarang, orang asing itu istimewa sekali gitu. Maksudnya turis. Turis-turis kan istimewa sekali. Tapi dulu orang asing itu sangat berbahaya hidupnya. Sangat tergantung kepada tumpangan. Kalau di sini tidak ada tumpangan, bisa tidur di kolong jembatan. Bapak Ibu sekalian, tidak mungkin tidur di kolong jembatan kalau di daerah 4 musim pada musim salju. Sebab berada di luar ruangan beberapa jam saja bisa mati sekarat. Jadi orang asing sangat berbahaya hidupnya. Orang lapar dan haus. Di sini kalau haus terpaksa masih bisa minum air selokan. Tapi di sana kalau di padang gurun selokannya di mana gitu. Jadi soal haus itu perkara yang sangat serius. Itu yang diambil oleh Yesus untuk mengidentifikasi dirinya dalam hidup kita. Maka Bapak Ibu sekalian, yang saya bayangkan atau yang kita bisa bayangkan pada hari penghakiman itu, ada macam-macam orang. Ada orang Kristen sungguhan yang tidak bisa diragukan, pasti dia melakukan yang terbaik persis seperti yang Yesus bilang. Kalau ada orang lapar yang akan mati kalau saya tidak tolong, kalau ada orang haus tak berdaya saya tolong. Ada yang telanjang juga di sana bahaya sekali. Seperti yang tadi saya bilang, kalau musim dingin lalu telanjang, itu sama dengan mati. Kalau kita di sini telanjang masih panas, jadi bisa bertahan berapa lama. Bahkan kadang-kadang kita dengan sengaja telanjang karena kepanasan. Sakit apalagi. Itu menjadi standar moral tertinggi. Kalau saya bisa dengan kasih melayani mereka. Mengapa itu jadi standarnya? Karena orang-orang ini tidak punya potensi untuk membalas. Dan karena itu ketika saya memberinya, ketika saya melayaninya, saya sungguh-sungguh 100% tidak mengharapkan apa-apa. Apa yang saya harap dari orang yang sudah sekarat di penjara? Yang ada hanyalah belas kasih. Maka di pengadilan terakhir itu, di penghakiman, saya membayangkan ada orang Kristen yang sungguh-sungguh Kristen, sungguh-sungguh mengikut Yesus, sungguh-sungguh sepanjang jalan hidupnya berjalan bersama Yesus. Tapi tentu ada orang Kristen yang
Kemudian Yesus katakan, sorry ya, tidak semua orang yang berseru-seru kepadaku akan duduk di sini. Kalau yang cuma nyaring-nyaring panggil namaku, cuma nyaring-nyaring menyanyi, cuma nyaring-nyaring berkhotbah, kayak saya ini nyaring khotbah sekarang, tidak buat apa-apa. Bukan saudara yang akan ada di kanan. Ada dua. Ada juga orang yang tidak ketemu Yesus sama sekali karena memang dia lahir dan mati sebelum Yesus. Nenek moyang saya, nenek moyang kita banyak ya. Tapi kira-kira ada di antara orang-orang Kristen yang akan keberatan kenapa dia ditaruh di sebelah kanan padahal dia tidak pernah menyebut nama Yesus. Itu yang Yesus bilang, justru ukuran tertingginya adalah kasih. Tidak bisa dicari kepadanya, kenapa kau tidak percaya Yesus? Karena memang Yesus belum hadir dan mereka sudah tiada. Tapi mereka juga tidak bisa menghindar dari penghakiman, karena Allah adalah Alfa dan Omega. Dan dikatakan dalam diri setiap orang sebelum atau sesudah Kristus, Allah menaruh dalam hatinya yang disebut oleh Paulus dalam surat Roma, Taurat. Taurat di dalam hatimu, makanya nenek moyang kita juga tahu yang namanya kasih. Dia tidak ketemu Yesus tapi dia tahu yang namanya kasih. Jangan heran kalau ada orang yang mengatakan, ternyata ada orang yang tidak sebut nama Kristus, tapi dia lebih mengasihi. Saya ingat betul salah satu tokoh terkenal yang sering disebut itu adalah Mahatma Gandhi. Kan? Mahatma Gandhi melakukan yang dilakukan oleh Yesus. Bahkan Mahatma Gandhi sendiri sempat mengatakan, la sarani na kenatang kedomi to sarani tu ta na payambang kumanang sarani tu ngangkom. Tentu saja ada orang yang juga tidak pernah ketemu Yesus atau mendengar nama Yesus dan memang mereka kurang ajar. Cuma tentang itu Yesus malah mengatakan dalam perumpamaan mengenai orang Tirus, orang Sidon, hukumannya akan lebih ringan daripada orang Yahudi yang setiap hari teriak mengenai nama Allah tapi berlaku jahat. Atau orang Kristen akan lebih berat hukumannya daripada mereka yang memang tidak pernah dengar. Ini tidak bermaksud mengatakan bahwa kalau begitu berarti bisa juga kita tidak usah Kristen, tapi kita lakukan yang baik. Tentu maksud perikop ini bukan itu. Tapi memang Yesus menantang murid-muridnya. Bagaimana melihat Omega? Yesus menantang murid-muridnya. Bagaimana betul-betul memaknai kepengikutan mereka kepada Yesus, Sang Raja yang sudah menang itu. Bagaimana mereka memaknai seluruh janji Kristus yang akan datang kembali di perjalanan hidup hari ini. Yesus menantang murid-muridnya untuk melihat akhir zaman dalam hidup nyata kini dan di sini. Sebenarnya memang yang harus dikatakan ialah kalau dibayang-bayangkan secara manusiawi, malu dong sebagai orang Kristen kalau sampai di hari penghakiman lebih banyak orang-orang yang tidak kenal Kristus yang lebih baik daripada orang Kristen. Karena sebenarnya rumusnya ialah kalau Kristen mengikut Yesus, mengikut jejak Yesus, berjalan bersama Yesus, orang Kristen harus tahu bahwa yang Yesus lakukan selama hidupnya, ya begitu, melayani orang yang terpinggirkan.
Yang Yesus lakukan, jejak-jejak yang ditinggalkan adalah jejak pelayanan kepada mereka yang tidak terjangkau. Pelayanan kepada mereka yang memang tidak bisa berbuat apa-apa kecuali tergantung kepada orang lain. Pelayanan kepada mereka yang tersingkir dari pertarungan sengit antar manusia di dunia ini. Malu sebagai orang Kristen penghakiman itu kalau kemudian ternyata Yesus menyebut nama-nama orang yang tidak pernah mendengar tentang Kristus, tapi disebut juga namanya sebagai yang duduk di sebelah kanan, disebut sebagai domba. Sudah umum ya di sana, domba itu simbol orang yang diberkati, orang yang dipelihara dan dikasihi Tuhan. Kanan itu sorga, kiri itu neraka. Kambing itu ya memang bagiannya di sebelah kiri. Kalau dibawa ke dalam perumpamaan, sudah sering kita dengar, karena kambing itu memang tidak bisa dituntun. Kenala den komin pagaji na tu lamang kambing be keno kana. Bisa siya di kuah kandangkan nih, karena memang kambing harus dikandangkan. Taya na bisa di panunduk. Coba minimal lembar ke pasa alami panunduk ke tampuran lulu tamate na tahu. Tidak kenal yang namanya patuh, jadi dia harus dikurung. Kalau domba ya memang ada juga yang nakal, ya ada juga yang bisa tersesat, tapi dia dengan tongkat bisa diarahkan oleh gembalanya. Itu hal lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sangat kita bersyukur masuk di tahun baru. Entah berapa banyak dari kita yang mengalami, saya juga pernah mengalami sebentar, bagaimana ya kalau COVID tiba-tiba tangkap saya dan aduh, masih tapi di siam tu dewasa pada empat tu, pokoknya macam-macam lah, kadang-kadang muncul di pikiran. Saya juga sempat beberapa kali mengalami sulit tidur, cuma kalau saya ingat-ingat sepertinya lebih banyak karena gangguan lambung, bukan karena saya cemas. Ini pokoknya dokter te pasti nak wah sama gitu, karena cemas itu pasti berefek ke lambung. Pagi ini senior kami, orang tua kita, mantan ketua sinode Gereja Toraja, mungkin sudah sedang dalam perjalanan menuju kampung untuk pemakaman nanti, katanya jam 3, meninggal baru diketahui bahwa COVID. Jadi kita ini masih bisa dibilang ya sementara selamatlah dari COVID. Kita belum tahu sampai berapa lama ini akan berlangsung. Dulu kita bilang mungkin 2 bulan saja, ini sudah hampir 1 tahun. Kita bilang akan aman di tahun 2021 karena ada sudah vaksin. Sepertinya tidak. Pokoknya nampak sulit. Tapi kesulitan ini tidak mengubah panggilan kita sebagai orang-orang yang mengikuti Yesus untuk melayani. Yesus dengan sengaja memilih mengidentifikasi diri dengan orang yang lapar dan haus, orang yang telanjang, orang asing, orang sakit, dan yang paling mengerikan, orang terpenjara yang tidak punya siapa-siapa. Mereka itu yang harus menjadi perhatian kita. Kalau kita berefleksi untuk menapaki tahun 2021 dengan tema melangkah bersama Yesus, marilah kita merenungkan beberapa hal yang saya kira kalau kita bertanya apakah yang akan menghalangi kita untuk melangkah bersama Yesus, saya menduga-duga salah satu yang paling mungkin adalah sekarang kita terlalu fokus pada diri sendiri. Bagaimana kita aman? Sekarang kita sedang berupaya mensiasati bagaimana supaya kita menjadi salah satu yang masih lolos menempuh perjalanan panjang di tahun ini. Fokus untuk menolong diri sendiri. Tentu saja ini sangat manusiawi. Tapi sekali lagi,
Sengaja Yesus memberikan gambaran hari penghakiman itu dengan mengidentikan dirinya dengan orang-orang yang tadi disebut berulang-ulang itu. Karena pada akhirnya memang hukum kasih seperti yang kita baca tadi, ukuran tertingginya adalah saya melakukan sesuatu karena memang saya harus melakukannya, tidak perlu menunggu apa-apa. Orang-orang itu tidak punya kapasitas dan seolah kehilangan kesempatan untuk membalas kepada saya jika saya melakukannya. Jadi pada akhirnya kita akan sampai pada merefleksikan juga narasi budaya kita, budaya Toraja. Kita mengagung-agungkan budaya ini sebagai salah satu cara kita membenarkan bahwa orang Toraja itu suka memberi. Ya tuh nasi misa familiar tu ali saleko. Kau nang biasa nonton di Pole Toraja tu kasih makan banyak orang. Dan karena itu sepertinya kita juga sudah terbiasa dengan makan yang sebenarnya belum tentu hak kita. Si misa miliar napira di tahun tahi rukuna. Bayangkan itu. Jadi betapa hebatnya ini orang Toraja ya. Yang namanya memberi itu kasih makan gratis orang sepertinya sudah biasa sekali. Si misa miliar alina tu tiedong napira di tahun tahi. Jadi sepertinya itu menjadi biasa ya. Saya sempat juga menduga-duga mungkin yang untuk sementara kita bilang dekat-dekat ke money politik itu sulit dihilangkan karena kita sudah biasa. Biasa dikasih makan, biasa juga kasih makan banyak orang. Cuma kan momennya berbeda. Alasannya berbeda. Jadi pertanyaannya, apakah yang dilakukan atas nama budaya ini sungguh-sungguh memberi dan bisa dikatakan sebagai ungkapan kasih? Tergantung. Sengaja Yesus sekali lagi mengambil yang tak berdaya dan tak mungkin menolong sebagai ukuran tertingginya. Sebenarnya untuk mengatakan kepada kita, apapun yang kau lakukan kepada sesamamu, perbuat itu seperti kau melakukannya kepada yang tidak mungkin membalas. Jadi tidak apa-apa saya memberi, nah tak matalasi umpuk toke lah dikwa, tak siapa perlu tumben makanan tetanggata. Sahabat dan duka sejo. Putus silaturahmi itu kalau begitu. Tapi sekali lagi, kita mau diajar, dididik untuk sampai betul-betul pada hukum moral tertinggi yang mengungkapkan kasih, yaitu bahwa saya melakukannya dengan senang hati seperti untuk Tuhan. Dan karena itu saya sama sekali setelah lepas lupa. Jadi kalau memberi tapi alasannya masih ya karena saya sudah diberi, itu resiprokal, hanya dalam rangka perimbangan. Kalau saya memberi dan memang masih berharap suatu saat saya dapat imbalannya, apalagi kalau saya beri sekarang dan saya harap bahwa ya dia segera membalas dengan sesuatu. Kurang lebih seperti itu rumusan money politik. Kubeng koseng mupilena. Apa yang bisa disebut kasih di dalam konteks memberi seperti itu? Apa yang bisa disebut kasih ketika saya memberi karena saya sedang mengharap sesuatu yang lain, orang lain berikan? Tidak akan ditanya nanti di hari penghakiman bahwa itu salah satu yang dicatat oleh Tuhan. Oh, terima kasih. Waktu dulu begini, begitu, kau melakukan begini dan begitu. Tidak akan dicatat. Tane ala napikutanan po Yesu kiano kumua sempat siar ko kada di bupati. Mala ke sempat ko dari bupati, yari tulan napikutanan na kuapa siar mo pogo la ko tubiti itu mu bupati. Ta siar kan eman na tumu ma kampanye mo ko la sena antiruan melo tondok.
Kita sedang terpenjara sebenarnya oleh semangat kompetisi untuk mengejar ke atas. Selalu mengejar apa yang sebenarnya merupakan produksi narasi manusia. Cerita bangari. Cerita tumaras sanjula. Dan itu membuat kita sebenarnya sulit menjangkau orang-orang yang harusnya dijangkau. Saya ingin mengajak kita untuk merefleksikan kehidupan bergereja kita di tahun 2021. Nanya ku tangga-tangga misa atau kukua. Kalau pelayanan kita tidak fokus pada yang Tuhan Yesus sendiri mengidentikan dirinya, sebenarnya kita sedang bermasalah. Kalau kita sedang hanya berusaha untuk mencari dan mengejar apa yang dalam pandangan manusia kelihatannya mulia dan tinggi-tinggi, kita mungkin sebenarnya sedang menjadikan Yesus hanya sebagai teman yang kita mintai pertolongan untuk memberi kita sukses. Padahal dia tidak akan tanya di hari penghakiman, kumua sukses siar ku katumulal lino. Dia tidak akan bilang begitu. Tuhan Yesus tidak akan bilang seberapa sukses kau. Tapi seandainya kita sukses, yang dia akan tanya ialah ketika kau sukses, siapa-siapa sih yang kau tolong? Ketika engkau berhasil, apa-apa saja yang kau lakukan bagi orang-orang yang kepadanya aku mengidentikan diri. Pelayanan gereja, marilah kita periksa. Saya mendengar dan ikut mengalami sendiri betapa gereja kita sudah cukup lama sibuk dengan mengurus urusan-urusan moral yang kita keluhkan. Kita terlalu banyak mempersoalkan apa yang seharusnya, bagaimana harus diatur. Dan kita kehilangan kesempatan untuk menjangkau mereka yang mungkin sangat menderita sampai tidak tahan lagi untuk hidup. Kita tidak menjangkau orang-orang yang sebenarnya tangan apokadan dari kumua tangku bela mo. Kita bahkan hanya menghakiminya dengan mengatakan tama ko neraka tu sabak muala tu hak na pong matua. Apakah yang kita lakukan untuk mereka? Sering kita mengambil posisi atau terlalu sering mengambil posisi menghakimi anggota kita, menghakimi sesama kita, tapi tidak melihat lebih jauh apakah sebenarnya kebutuhan terdalam mereka yang membuat mereka sebenarnya kelihatannya masih oke-oke saja, tapi sesungguhnya sudah seperti orang yang tidak tertolong dalam penjara, seperti orang asing yang tiada tumpangan. Marilah kita mengoreksi diri, dan kalau kita hari ini mengatakan rindu dan sangat rindu kami ingin berjalan atau melangkah bersama Yesus. Jejak-jejak Yesus sudah jelas. Jejak Yesus ialah jejak pelayanan kepada mereka yang terpinggirkan. Jejak Yesus ialah pelayanan kepada mereka yang tak terjangkau. Jejak Yesus ialah terus-menerus tanpa mengharapkan apa-apa, melakukan yang terbaik bagi mereka yang sangat membutuhkan pertolongan. Mari berjalan sungguh-sungguh melangkah bersama Yesus, dan biarlah hari penghakiman itu bukan sesuatu yang menakutkan bagi kita, tapi sesuatu yang sungguh dengan rindu kita nantikan datangnya, karena kita semua percaya Dia yang akan menjadi hakim itu dialah Tuhan kita. Dia yang akan menghakimi itu adalah juru selamat kita. Malulah kita bila sampai di sana kita tak dapat mengatakan apa-apa tentang pelayanan kepada mereka yang terbuang dan tertindas. Mari kita bersaat teduh sejenak.
melangkah dengan pasti bersama Yesus di tahun 2021. Kiranya itu menjadi fokus perenungan kita di hari pertama ini, dan kita membawanya di dalam doa supaya Tuhan menguatkan kita untuk melayani sungguh-sungguh dengan kasih. Bukan karena kita sempurna, tapi karena Tuhan memanggil kita untuk menjadi sempurna, sama seperti Ia adalah sempurna. Saat engkau bisa melayani dalam keadaan kurang dan tanpa mengharap apa-apa, saat itulah engkau menikmati kebahagiaan sejati hidup dalam kasih. Kasih Bapa yang kita nikmati dan mengalir kepada sesama yang membutuhkan. Aminkanlah firman Tuhan ini dan jadikanlah hari penghakiman itu sebagai penghiburan. Penghiburan pada saat engkau melihat dunia sepertinya tidak adil. Penghiburan bahwa semuanya ini akan berakhir dalam penghakiman saat mana Allah memisahkan kiri dan kanan, domba dan kambing. Itu pasti. Saat engkau mempunyai kesempatan untuk menyatakan kasih kepada sesamamu, jangan tunda. Jangan sibukkan dirimu hanya untuk mengejar ambisimu, menghabiskan waktumu hanya untuk bersaing dan mengejar prestasi, mengejar sukses. Karena sukses bukanlah ukuran tertinggi dari moralitas kasih. Ukuran tertinggi dari moralitas kasih adalah berbela rasa dan melayani dengan sungguh orang-orang yang tak berdaya. Marilah kita berdoa. Bapa Tuhan kami yang kekal, Engkau memberi kami waktu cukup lama untuk merenung di hari pertama ini. Hari pertama tahun 2021. Dan kami mohon kiranya Engkau masih terus memberi kami waktu teduh untuk lebih banyak merenung, lebih banyak berefleksi, lebih banyak berintrospeksi diri, lebih banyak diam dan tenang untuk mendengarkan Engkau mengoreksi kami. Lebih banyak terdiam untuk merenung dan mengakui kelemahan-kelemahan dan dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Lebih banyak berdoa, memohon pertolongan-Mu supaya di tahun baru ini hati dan pikiran kami dibaharui oleh Tuhan. Kami percaya Engkau berkuasa mengubah segalanya. Dan kami mohon kiranya dengan pengampunan-Mu kami mendapatkan kesempatan baru lagi untuk melayani lebih baik, melayani lebih sungguh-sungguh dalam rangka menyatakan kasih-Mu yang sempurna. Tuhan, jangan biarkan kami pribadi, keluarga maupun sebagai gereja mengabaikan apa yang justru paling penting bagi Tuhan. Tolonglah kami, tolonglah gereja-Mu untuk berani melihat diri sendiri, untuk berani mengatakan bahwa kami telah melakukan kesalahan-kesalahan.
bahkan untuk berani mengatakan dalam kebijakan, dalam program dan aturan-aturan kami, ada yang mungkin tidak relevan lagi dalam pandangan Tuhan untuk kebutuhan pelayanan di masa ini. Tapi terima kasih Tuhan, Engkau tak pernah membuang kami. Engkau selalu mengampuni, memulihkan, meneguhkan kembali janji-janjimu, penyertaan-mu. Dan tiada hentinya melimpahkan berkat-Mu untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan hari ini bersama Majelis Gereja Jemaat Rantepao yang bisa menyelenggarakan pelayanan sebaik-baiknya karena Tuhan menghadirkan anak-anak Tuhan yang memberi diri dengan bakat dan talenta yang mereka miliki masing-masing dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan. Sampai kami bisa menikmati bersekutu di ruang virtual. Terima kasih untuk anak-anak-Mu, tim media. Terima kasih untuk semua fasilitas yang bisa memungkinkan kami tetap beribadah di masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh terbuka dan sedia berjalan bersama Engkau menapaki tahun 2021. Sekarang kami tunduk dalam kerendahan hati, menaikkan syafaat kami, doa kami. Doa kami memohonkan penghiburan untuk orang tua dan saudara-saudara kami yang sungguh-sungguh dirundung duka selama masa pandemi sampai hari ini. Untuk meninggalnya orang-orang yang sangat kami kasihi, mereka yang kehidupan dan pelayanannya kami syukuri, mereka yang meninggalkan jejak yang berarti dalam hidup kami. Tuhan, kekuatan dan penghiburan hanya daripada-Mu. Terkhusus untuk yang terjadi pada hari ini, meninggalnya hamba-Mu, Pendeta Ishak Pamumbulambe. Ke dalam tangan-Mu ya Tuhan kami berserah bersama segenap keluarga, bersama istri dan anak-anak serta cucu. Untuk pemakaman yang tidak bisa kami lakukan secara normal sebagaimana biasanya, biarlah ini kami terima sebagai kenyataan yang walaupun pahit tapi justru memberikan kami pesan penting mengenai semua yang selama ini kami bangga-banggakan. Rambu Solo, Rambu Tuka, dengan segala macam agenda dan acaranya, yang barangkali sudah sering tidak kami dasarkan pada kesetiaan kami mengikut Engkau. Kerapuhan kami dan keserba-terbatasan kami dalam melakukan yang baik, Tuhan tahu. Kerapuhan kami yang kami semakin sadari di masa pandemi ini, kiranya membuat kami semakin tergantung hanya kepada Tuhan saja, pencipta, pemilik dan pemelihara hidup kami. Bawalah kami semua berserah hanya kepada-Mu. Tuhan, banyak yang sakit, banyak yang menderita, yang lapar dan haus, yang terpenjara walaupun tidak sungguh-sungguh berada di penjara, tapi penjara sosial sering terasa sebenarnya lebih berat. Kiranya mereka tidak hilang harap, dan kiranya Tuhan menghadirkan pelayan-pelayan terbaik-Mu untuk menjangkau mereka ini.
Terima kasih Tuhan, bangsa dan negara ini terus berbenah di situasi sulit, terus mengupayakan bagaimana supaya hukum dengan segala peraturannya sungguh-sungguh sesuai dengan cita-cita luhur bangsa dan negara ini, supaya semua hukum dan aturan sungguh-sungguh diberlakukan dalam rangka keadilan dan kebenaran-Mu dinyatakan. Berkatilah pemimpin-pemimpin kami, berkatilah pelayanan Gereja Toraja pada semua lingkup, berkatilah pelayanan jemaat Trantepau, berkatilah kami semua. Sekarang kami sedia untuk kembali ya Tuhan. Kami mohon berkat-Mu untuk kehidupan kami selanjutnya. Sesulit apapun jalan yang kami akan tempuh, melangkah bersama Engkau bukan hanya pilihan satu-satunya, tapi itulah jalan yang seharusnya. Kiranya di dalam bekerja, di dalam mengusahakan apa yang kami butuhkan untuk hidup, di dalam bergaul, di dalam mengembangkan potensi-potensi kami, mengembangkan relasi kami, mengembangkan kehidupan bersama, kami selalu mengandalkan Engkau. Berkat-Mu senantiasa tercurah. Mungkin sulit untuk kegiatan ekonomi, masih tetap sulit untuk banyak hal yang kami rindu melakukannya. Tapi Tuhan, berilah kami hikmat, berilah kami bijaksana, hati yang sungguh-sungguh taat kepadamu dan selalu memohon petunjuk-Mu, supaya jalan hidup yang kami tempuh ke depan ini sungguh-sungguh adalah perjalanan sebagai anak-anak Tuhan, perjalanan pelayanan, perjalanan mengikut Kristus, Sang Raja yang telah menang, Dia yang akan datang kembali sebagai hakim bagi segala bangsa. Terima kasih Tuhan, Maha mendengar Engkau, Maha tahu, mengetahui jauh lebih dalam dan sempurna tentang diri kami, tentang hidup kami, tentang dunia ini, tentang segala sesuatu. Ke dalam tangan-Mu lah kami menaikkan syafaat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Maka Ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk Aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tahun 2021 kita tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin ada tangisan, mungkin ada sukacita. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa mengikut Tuhan adalah sesuatu yang terindah dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk.
selamatku. Di lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Pergilah, jalanilah tahun yang baru ini tetap dalam tuntunan kasih Yesus. Jadilah berkat bagi sesama. Kami siap menjalani tahun yang baru ini dalam tuntunan kasih Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini karena hamba-Nya Bapak Pendeta sudah melayani kita dalam kebenaran firman Tuhan. Dan mari bersama-sama kita akan menghayati kehidupan kita di tahun 2021. Bahwa Allah kita adalah Allah yang perkasa dan setia akan menuntun dan menjaga kehidupan kita di tahun yang baru ini. Kita bersama-sama bersyukur dalam tuntunan Tuhan. Dan kita nyanyikan pujian Tuntun Aku Tuhan lewat gurun dunia. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Juru selamat, kau perisai hidupku, kau perisai hidupku. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat tahun baru. Kita memasuki tahun 2021. Kiranya kasih Tuhan tetap menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita masuk dalam saat teduh. Selamat tahun baru. Kiranya Allah selalu menyertai kehidupan kita. Ingatlah selalu untuk selalu menjaga kesehatan Bapak Ibu dengan 3M, masker, cuci tangan, dan juga jaga jarak. Tuhan memberkati kita sekalian. Ya. Berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk, ya
Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakal. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. I must have gone 1,000 times. Turn to my side.
and a million